Shalom semuanya. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Sehat semua kah di rumah? Walafiat. Walafiat. Haleluya. Oke, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Oke, saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun melakukan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan, Tuhan membandingkan. Ada satu bagian di situ ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan petani, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dan kita tanam padi dan besok dia langsung kita panen. Gak bisa. Ada waktu, ada jeda waktu yang begitu panjang yang harus kita tunggu, yang harus kita nantikan. Mau hasilnya bagus, dan di situ harus dirawat dengan baik. Mau hasilnya bertumbuh dengan baik, hasilnya berlipat-lipat kali ganda, dan di situ harus dirawat dengan baik. Dikasih pupuk, dikasih segala macam untuk membuat tanaman itu menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, itu yang terjadi dengan petani. Ya, kita tidak bisa memaksakan begitu kita tanam dan harus kita petik. Besoknya kita petik dalam 24 jam atau 48 jam kita harus petik. Nggak bisa terjadi demikian. Ya, ada waktu yang harus kita nantikan. Nah, Tuhan mau kita belajar dari seorang petani. Kenapa Tuhan mau kita belajar dari seorang petani? Karena Tuhan mau ajar supaya apa? Melatih kesabaran kita. Sabar menanti dengan tekun. Dengan tekun, ya. Mau melihat hasil yang terbaik, petani harus merawat padinya. Ya, harus merawat pohonnya, harus merawat apapun yang dia tanam, harus dia rawat dengan baik. Tanpa dia rawat, percuma. Karena apa? Begitu dia tumbuh, dalam beberapa hari atau beberapa bulan kemudian bukannya menghasilkan, tapi mati. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahan dalam apa? Kondisi hari-hari ini. Nah, begitupun dengan kehidupan kekristenan kita. Kita masih bisa bertahan dalam hari ini, itu luar biasa. Ya, kondisi-kondisi hari ini tidak memungkinkan kita, tapi kita masih ada sampai hari-hari ini. Berarti apa? Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih jaga kita, Tuhan masih lindungi kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melihat ke depan. Ya, di sini dikatakan bahwa saudara-saudara bersabarlah sampai
kepada kedatangan Tuhan. Dari dulu sudah bicara tentang kedatangan Tuhan. Dari dulu sudah bicara waktunya sangat-sangat dekat, waktunya sangat singkat. Tetapi sampai pada hari ini menjalani 50 tahun, orang mengatakan bahwa Tuhan belum datang juga. Nah, kenapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan kasih waktu buat kita untuk bisa memperbaiki diri. Kasih waktu kita kepada kita untuk apa? Kita bisa bertobat. Ya, ada waktu bersabar untuk bertobat. Mau melihat hasil yang terbaik, mari kita melakukannya dengan baik. Nah, hari demi hari kita pelihara hidup kita dalam takut akan Tuhan. Kalau kita tidak mau melihara hidup kita dalam takut akan Tuhan, berarti apa? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya, kita menabur dalam kejahatan, kita akan menuai apa? Menuai badai, menuai puting beliung. Firman Tuhan bilang, berarti apa? Tidak ada sesuatu yang terbaik yang kita tuai, tetapi hal yang buruk yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita menabur segala yang terbaik, kita akan menuai hasil yang terbaik pula. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan bersabarlah. Nah, bicara kesabaran ini nggak gampang. Ya, karena kita mesti menanti. Ada waktu yang begitu panjang yang harus kita sabar menanti. Dulu Bapak Ade Gembala sering mencontohkan bunga mawar. Setangkai bunga mawar, sekuncup bunga mawar, dan ada nyanyian, oh bunga mawar, lekaslah berkembang. Ku ingin memetik di kau. Nah, ku ingin memetik di kau. Nah, bunga mawar itu kalau dikopek dia belum mekar, tapi kalau dikopek jadi apa? Satu persatu kelopaknya dilepas. Kita memaksa dia untuk berkembang. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan bunga yang bagus, tetapi bunga yang rusak. Nah, itu yang terjadi kalau kita memaksakan kehendak kita. Berarti apa? Akan menjadi rusak. Bukan menjadi baik, tapi menjadi rusak. Bunga mawar yang tadi cantik, yang tadi bagus, akhirnya menjadi bunga yang rusak. Enak nggak dipandang? Tidak enak dipandang. Akhirnya apa? Dibuang. Nggak ada guna. Ya, dibuang. Nggak ada guna. Iya kan? Bunganya udah nggak ada guna. Karena bentuknya bukan lagi bunga. Jadi rusak. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mau kita memaksakan kehendak kita. Tuhan bilang menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Kita memaksakan kondisi kita. Tuhan bilang kita harus bersabar. Kita memaksakan harus hari ini. Nah, ini yang akan menjadi hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak menikmati hasil yang terbaik, tetapi kita menikmati segala hal yang buruk. Nah, itu yang terjadi, mengalami kerugian yang sangat besar dari pihak kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau hari-hari ini kita bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Sambil kita bersabar, sambil kita tekun dengan Tuhan. Ya, sambil kita bersabar, terus kita bersabar, tetap kita tekun dengan Tuhan, menantikan Tuhan, benar-benar kita menantikan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa ayat di situ kita lihat dulu dalam 1 Korintus 1 ayat 7. Tuhan bilang begini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun.
Kalau kita perhatikan dalam pembacaan terjemahan firman Allah yang hidup, dia katakan begini: sekarang saudara memiliki segala anugerah serta berkat, dan sementara kita menunggu Tuhan Yesus Kristus datang lagi, saudara diberi segala karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendaknya. Jadi apa? Tuhan suruh kita menanti tanpa Dia memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang hebat dalam hidup kita. Setiap kita masing-masing diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Untuk apa? Kita menantikan dengan sabar. Tuhan mau kita menjalani hidup ini. Tuhan mau kita mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini. Sambil kita tekun menunggu kedatangan Tuhan, kita mengerjakan segala sesuatu dengan tekun. Nah, ini yang Tuhan mau. Di sini dikatakan sekarang saudara memiliki segala anugerah serta berkat. Tuhan memberikan kita segala anugerah. Tuhan memberikan kita berkat. Tuhan memberikan kita fasilitas. Untuk apa? Untuk kita melangkah di hari-hari ini, berjalan dalam hari-hari ini, dalam ketekunan kita. Tuhan mau supaya apa? Kita tekun menantikan itu. Nah, kalau petani dia baru tanam padi dan besok dia mesti cabut lagi, apa yang terjadi? Tanamannya pasti mati. Ya, tanamannya pasti mati. Karena apa? Dia tidak bertumbuh dengan baik. Baru ditanam, sudah dicabut lagi. Atau seminggu atau sebulan kemudian datang dia cabut. Apa yang terjadi? Dia baru mau bertumbuh dengan baik, akhirnya dicabut. Nah, Tuhan telah memberikan kita apa? Di situ segala anugerah serta berkat. Ya, segala anugerah serta berkat. Dan sementara kita menunggu Tuhan Yesus Kristus datang lagi, saudara diberi segala karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya. Kita diberi karunia dan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, kuasa Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menuntun kita hari-hari ini, sehingga kita berjalan dalam kekuatan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia meneguhkan kita, Dia menguatkan kita, sehingga kita melangkah dalam takut akan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tuhan sudah memberikan segala fasilitas buat kita. Untuk apa? Mencapai pada tujuan. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tidak mau melakukannya. Kita tidak bersabar untuk menantikan hasil yang terbaik. Padahal Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati hasil yang terbaik. Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah dalam takut akan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam 1 Korintus 1 ayat 7 tadi dikatakan sekarang saudara memiliki segala anugerah. Nah, anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah anugerah yang cuma-cuma. Ya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan cuma-cuma serta berkat. Ya, bukan cuma anugerah, tetapi berkat Tuhan menyertai kita. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya, itu yang Tuhan berikan sama kita. Sementara kita menunggu Tuhan Yesus Kristus datang lagi, saudara diberi segala karunia dan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Tetap bersabar, tetap tekun, ya, tetap tekun menantikan hasil yang terbaik. Dan Tuhan menjanjikan hasil yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan.
Kalau ada hal hari ini, kalau ada dari kita yang masih mengatakan bahwa Tuhan merancangkan hal yang buruk dalam kehidupannya, bertobat hari ini. Karena Tuhan berkata Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tetapi merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, hari depan yang penuh dengan harapan. Berarti apa? Tuhan menjanjikan segala berkat-Nya. Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia memberikan kita kekuatan baru, Dia memberikan kita semangat baru. Tuhan hanya mau kita percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh kita berharap sama Tuhan, sungguh-sungguh kita percaya sama Tuhan. Nah, itu yang terjadi, yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dan tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita pusing apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini. Datang sama Tuhan, ya, datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu cari saya percuma, ya, Bapak Ibu akan kecewa. Kalau Bapak Ibu datang cari sama Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau hari-hari ini ada yang sakit hati, ada yang kecewa sama Tuhan, bertobat, ya, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Untuk menikmati segala yang terbaik tidak dengan mudah kita dapatkan, tapi melalui berbagai macam proses, ya, melalui berbagai macam proses, sehingga kita akan menikmati semuanya. Tetapi kalau kita tidak mau melewati proses, berarti firman Allah berkata bahwa kita adalah anak-anak gampangan. Ya, kita adalah anak-anak gampangan, anak-anak yang tidak mau diajar, anak-anak yang tidak mau dilatih. Kenapa? Maunya enak saja. Yang penting enak. Nah, ada iklan kan, yang penting enak. Semua maunya cepat, serba cepat. Makan aja cepat. Pergi ke ini, dalam beberapa menit semua makanan sudah tersaji dengan luar biasa. Nah, makanan cepat saja, McD, McDonald, nah itu semua cepat. Ya, yang penting enak, bukan itu. Tuhan mau supaya apa? Kita melewati proses demi proses. Ada tahap demi tahap pembelajaran dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi dewasa. Ya, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, benar-benar kuat di dalam Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita tidak bingung, kita tidak pusing. Kita melihat kondisi hari-hari ini, kita tidak bingung, kita tidak pusing, karena kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Semua yang di rumah, amin. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oleh sebab itu, mari relakan hati kita untuk diproses Tuhan, untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam awan nanti, Dia akan menjemput kita semua. Nah, kita sudah siapkah? Yang jadi pertanyaan, sudah siapkah kita untuk bagi kedatangan Tuhan? Sudah. Kalau kita sudah siap, mari, Tuhan mau supaya kita tekun mengerjakannya. Ya, kita tekun mengerjakannya, bersabar dengan tekun. Ya, di situ dikatakan, sekarang saudara memiliki segala anugerah serta berkat, dan sementara kita menunggu Tuhan Yesus Kristus datang lagi, saudara diberi segala karunia dan kuasa Roh untuk melakukan kehendak-Nya. Segalanya untuk kita kerjakan untuk kehendak Tuhan. Melakukannya untuk kehendak Tuhan, bukan untuk kita, tapi untuk kehendak Tuhan. Bukan untuk memuliakan hidup kita, bukan untuk memuliakan diri kita, bukan kita yang ditinggikan, tapi Tuhan yang ditinggikan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita punya satu tujuan yang jelas, kita punya goal yang jelas, ya, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita memuliakan Tuhan.
Ya, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kita menjadi gagah-gagahan begitu. Tidak. Tetapi itu yang dikerjakan, itu yang Tuhan mau. Ada satu di situ dikatakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap kehidupan kita, berarti kita mesti ikut aturan mainnya Tuhan. Bukan aturan mainnya kita, bukan mau-maunya kita. Tidak. Tetapi kita ikut aturan Tuhan. Ya, bukan mau langsung enak, mau langsung kaya, mau langsung begini dan begitu. Gak bisa. Semua itu ada proses. Ya, ada proses sampai kepada tujuan. Ya, sampai kepada kedewasaan rohani. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehendak kita, tapi untuk kehendak Tuhan. Nah, itu goalnya adalah untuk kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita kembali lihat lagi. Iya, coba kita lihat dalam Galatia 6 ayat 9. Di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai, tetapi Tuhan mau supaya kita tidak menjadi lemah. Dalam perjalanan menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak menjadi lemah, tetapi kita setiap hari kita dikuatkan, setiap hari kita dikuatkan, dan setiap hari kita dikuatkan, semakin dikuatkan. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Bukan setiap hari kita bangun pagi kita bilang aku lemah, aku begini. Nah, apa kita udah gak punya semangat hidup lagi? Orang yang tidak punya semangat hidup, bagaimana dia diberkati oleh Tuhan? Bagaimana dia mendapatkan segala yang terbaik? Tidak akan mendapatkan segala yang terbaik. Di sini firman Allah berkata, janganlah kita jemu berbuat baik. Jemu-jemu berbuat baik. Berarti apa? Harus kita mengerjakan dalam hidup. Karena apa? Tuhan telah memberikan apa tadi? Anugerah dan berkat dalam setiap kehidupan kita, dan juga dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita. Berarti apa? Tuhan sudah memberikan semua yang sangat-sangat lengkap dalam setiap kehidupan kita, dalam menghadapi hari-hari ini. Ya, hari-hari yang sukar sulit ini. Ya, hari-hari ini banyak dari kita yang tidak bekerja. Kalau kita masih ada hari-hari ini, itu hanya anugerah Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari di sini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita akan menuai. Kita akan menikmati segala yang terbaik jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Tuhan mau kita tidak menjadi lemah di hari-hari terakhir ini. Kita tetap semangat. Kita tetap punya punya dedikasi yang tinggi, ya, tetap kuat dalam menghadapi segala situasi, ya, tidak sedikit-sedikit kayak orang parno. Tahu itu parno? Ya, kita bukan orang yang parno. Kita anak Tuhan yang hebat. Kita anak Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan kita dikatakan parno. Nah, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ini anak-anak Tuhan yang punya semangat. Kita tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat. Semakin hari kita menjadi kuat di dalam kekuatan Tuhan yang ajaib. Amin.
Nah, Tuhan mau supaya kita melihat ini. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-8 berkata begini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenapa Tuhan mau kita meneguhkan hati kita? Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Tuhan mau kita kuatkan hati kita dalam menghadapi hari-hari ini, sehingga kita tidak gampang diputar balikan. Kita tidak gampang dimainin. Kita tidak gampang dibodohi. Ya, hari-hari ini kita tidak gampang dengan segala macam tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi kita melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini, menantikan kedatangan Tuhan. Kita tetap tekun, kita tetap bersabar. Nah, di situ dikatakan apa? Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Sudah Tuhan mau kita bersabar dan Tuhan mau kita teguhkan hati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Di hari-hari ini Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang pengecut. Ya, kalau kita mulai kecut dan tawar hati berarti apa? Di situ kekuatan kita menjadi lemah. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi lemah. Tuhan mau kita menjadi kuat. Sepanjang hari kita kuat. Dengan cara bagaimana kita menjadi kuat? Kita ada persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Ya, persekutuan dengan Tuhan itu yang akan memberikan kita kuat. Memuji dan menyembah Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, membakar hati kita dan membuat roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ini, coba kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 7, dia berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Nah, kenapa kita tidak dapat berdoa? Karena kita tidak bisa menjadi tenang. Ya, kita tidak bisa menjadi tenang. Kita sangat ribut dengan segala sesuatu. Karena corona kita panik. Ya, kita tidak menjadi tenang, kita panik karena corona. Kita lihat banyak orang meninggal, banyak orang terpapar, dan kita menjadi takut, kita menjadi panik. Hari-hari ini kalau kita menjadi panik, kita menjadi orang yang parno. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang parno, tapi Tuhan mau kita nih adalah anak-anak Tuhan yang mau berdiri kuat di dalam Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Coba perhatikan baik-baik, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, hari-hari ini lagi menuju ke sana. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Terjadi bencana di mana-mana, terjadi peperangan di mana-mana. Sekarang Amerika sama Cina lagi bersiap untuk berperang. Nah, saudara bisa bayangkan ada di mana? Di wilayah Indonesia. Negara-negara di sekitar ini pasti kena imbasnya kalau itu terjadi. Nah, Tuhan bilang kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, karena itu kuasailah dirimu. Nah, Tuhan mau kita kuasai diri kita dan jadi tenang. Bukan kita pusing sana pusing sini, ya. Suruh kita tenang, kita ribut. Suruh kita diam, kita ribut. Gak tahu apa yang diributkan, gak ngerti. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau kita duduk diam dan tenang, sehingga apa? Kita bisa dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa, untuk kita masuk dalam doa, kita mesti jadi tenang dulu, baru kita bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita ngomongnya kemana-mana, iya kan? Kita nggak fokus ngomongnya. Ya, kita mau berbicara dengan sahabat kita, kita mau berbicara dengan Tuhan, masa kita ngomongnya kemana-mana? Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau kita fokus dengan Tuhan.
Kalau kita fokus dengan Tuhan, dan di situ dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri kita dan jadi tenang dulu. Kalau kita bisa kuasai diri kita dan kita jadi tenang, kita bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Amin. Kita bisa kendalikan hidup kita. Apapun yang mau kita kerjakan, pasti kita kerjakan dan kita akan berhasil. Kalau orang yang tidak berbisnis dengan tidak tenang, tidak bisa kuasai diri, dia kemana-mana, akhirnya semua berantakan dan dia akan mengalami kerugian yang besar. Itu yang terjadi. Kita tidak fokus karena kita tidak bisa tenang. Kita tidak fokus pada pekerjaan kita. Kita tidak fokus pada bisnis kita. Kita mau kerjakan ini atau kita mau kerjakan itu atau yang sono. Itu kita tidak pernah fokus. Tuhan mau supaya kita benar-benar fokus. Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang mesti kita hasilkan? Nah, ini yang harus kita kerjakan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita jadi tenang. Ya, kuasai diri kita dan jadi tenang. Nah, kalau kita tidak bisa kuasai diri kita dan kita tidak bisa jadi tenang, ya kita mengalami kerugian. Jangan marah. Ya, jangan marah kalau kita mengalami kerugian yang besar. Tuhan tidak mau kita mengalami kerugian, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Seperti petani menantikan hasil yang terbaik. Ya, dia merawat itu tanaman, dia bersabar menantikan tanaman itu menjadi subur dan menantikan hasil yang terbaik. Ketika dia panen, apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan yang berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Ya, itu yang terjadi. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mau kita bersabar, Tuhan mau kita menjadi tenang, kita mengerjakan segala sesuatu dengan tenang, tidak dengan pusing, tidak dengan tidak dengan apa? Panik. Bukan. Tuhan tidak mau kita panik, tapi Tuhan mau supaya kita tenang, ya, bersabar, tenang. Di sini dikatakan apa? Karena itu kuasailah dirimu. Yang pertama harus kita kuasai diri kita, baru kita bisa jadi tenang. Kita tidak bisa kuasai diri kita, kita tidak akan bisa jadi tenang. Dan di situ kita tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa berdoa. Kenapa? Begitu kita mau berdoa, buru-buru kita amin. Ya, berdoa dan buru-buru amin. Aduh, lama ini, aduh begini, aduh begitu. Segala macam alasan yang harus kita buat. Begini, gua harus mengerjakan ini, gua harus bikin ini, gua harus buat ini. Akhirnya semua berantakan. Kenapa kita tidak fokus? Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap fokus. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kita serahkan sama Tuhan dan berdoa dengan tekun kita mengerjakan, dengan tekun kita mendoakan, semuanya itu pasti akan jadi berhasil. Amin. Nah, apa saja yang kita kerjakan, bisnis apapun yang kita jalani hari-hari ini, mari fokuskan dengan bisnis itu, fokus dengan segala sesuatu pekerjaan itu, sehingga kita menyelesaikannya semua dan kita menikmati hasil yang terbaik. Dan kita menikmati hasil yang terbaik. Tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang tidak baik kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita bersabar, kita dengan tekun, kita melakukannya dengan benar-benar tekun, ya, bukan main-main, tetapi kita mengerjakannya dengan serius. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita ambil bagian di dalam sini. Nah, Tuhan mau hari-hari ini supaya kita melihat bagaimana kehidupan seorang petani. Nah, petani itu menantikan dia
menantikan hasilnya. Coba perhatikan baik-baik. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Berarti apa? Ada 2 musim yang dia harus lewati. Satu musim berarti berapa bulan? 3 bulan. Jadi ada 6 bulan yang dia menantikan hasilnya. Nah, itu waktu yang pendek apa waktu yang panjang? Waktu yang panjang, saudara. Waktu yang panjang untuk bisa dia panen hasil yang terbaik. Dan dia harus menanti dengan sabar. Dia tanam sekarang, 6 bulan kemudian dia panen. Kalau kita tanam padi sekarang, 3 bulan kemudian kita panen. Atau 2 bulan lebih kita panen. Nah, itu yang terjadi. Karena kita menantikan, mengharapkan hasil yang terbaik. Nah, kalau mau mengharapkan hasil yang terbaik, kita mengerjakannya dengan tekun. Begitupun kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik buat kita. Dia telah memberikan anugerah, Dia telah memberikan berkat. Dia menyertakan dengan kuasa Roh Kudus memimpin kita, memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru. Hari-hari ini Tuhan mau kita tekun menantikan kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam awan, Dia akan menjemput kita semua. Ya, kita semua yang telah mempersiapkan diri dengan baik, kita akan diangkat bersama dengan Tuhan. Nah, kita semua yang dengan tekun mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan, kita apapun yang kita nantikan itu, kita akan menikmatinya. Kenapa? Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita tidak menjadi lemah. Hari-hari ini kita tidak menjadi orang-orang yang parno, tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita bingung, jangan kita pusing, jangan kita bilang begini dan begitu, mulai mengeluarkan kata-kata yang mengeluh, kata-kata yang tidak punya pengharapan, kata-kata yang lemah. Nah, ini buang jauh-jauh semuanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Biar nyata itu dalam segala kebenarannya. Oleh sebab itu, hari ini mari Bapak Ibu, mari tutup Alkitab kita. Kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Glory bagimu. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami semua Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kami bereskan dalam hidup ini, kalau hari-hari ini kami tidak bisa tenang, Tuhan buat kami menjadi tenang Tuhan. Oh Tuhan, buat kami menjadi tenang sehingga kami bisa berdoa, kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Kami bisa memberikan hal yang terbaik Tuhan, dan kami mulai menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Lawat kami semua Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Engkau jangkau kami semua di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Engkau dengar seruan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Jamah kami Bapa, jamah kami Tuhan, jamah kami yang di rumah Tuhan. Engkau lawat dimanapun kami berada, semua yang ada dalam program ini Bapa lawat, Bapa jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, tu persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita ulangi dari awal. Tak dapat Lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga, amin. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, tu persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, tu persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, tu persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, gloria, haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh haleluya, oh haleluya. Amin. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau, akan menantikan kedatangan Tuhan dengan tekun, dengan sabar dan tekun Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib dalam kami. Mari Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Engkau bawa kami langkah demi langkah untuk maju bersama dengan Engkau Tuhan, untuk meraih segala yang terbaik. Janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang di rumah Tuhan, lawat kami Tuhan, jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru di hari-hari ini Tuhan. Kami tetap ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan baru, untuk mendapatkan semangat baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang di rumah, mari kita persiapkan untuk persembahan. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mari siapkan persembahan. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat ke hadapan hadirat-Mu setiap persembahan ini. Berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kembali dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Apapun yang kami kerjakan itu semua menjadi berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada yang berulang tahun kah hari ini? Minggu ini? Oh, ada Om Firman. Selamat ulang tahun Om Firman. Tuhan Yesus memberkati. Wah, pas hari ini. Haleluya. Ada lagi? Itu anaknya si Odi. Oh, Cucunya tante. iya. Si Claudia Baker kemarin melahirkan Selamat. Laki. anak laki, tapi disesar ya kemarin. Iya. Ya, kita tetap terus berdoa supaya anak ini juga bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oke, ada lagi? Ya. Bapak Ibu terus mendukung kita dalam doa, untuk kita terus berdoa untuk penyelesaian renovasi dan masih berjalan. Hari ini juga ada tukang yang kerja, jendela-jendelanya udah dipasang kaca hari ini. Kita berdoa biar semua boleh selesai semua, sehingga semua tidak hujan, tidak ada tampias-tampias lagi masuk ke dalam, dan juga balkon juga mulai mungkin minggu depan udah mulai dikerjakan, dilanjutkan pekerjaannya. Berdoa, kita masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk penyelesaiannya, ya. Jadi saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Kita terus berdoa biar Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat,
Engkau telah pimpin kami dalam ibadah raya ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Yang bari Bapa berkati kami semua dengan ajaib, dengan limpah, dengan hebatnya Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, biarlah kami boleh menantikan dengan sabar sampai pada hasilnya Tuhan. Karena kami menantikan hasil yang terbaik Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari berkati kami semua dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, usaha apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, sekecil apapun, mari Tuhan memberkatinya. Bapa menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan hasil yang terbaik untuk kami nikmati. Kami juga berdoa untuk Om Firman yang hari ini berulang tahun Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya. Engkau memberkati dia dengan ajaib, dengan luar biasa. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan dia kekuatan baru, berikan dia semangat baru di hari-hari tuanya. Biarlah Tuhan dia boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupannya di dalam nama Yesus Tuhan. Dia tetap semangat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan anaknya Odi yang kemarin melahirkan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati Tuhan dalam setiap pertumbuhan anak ini di hari-hari ini Tuhan. Biar kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, ambil alih dan Tuhan pimpin dia di dalam nama Yesus. Biar menjadi anak yang luar biasa, anak yang takut akan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kami dalam setiap bisnis dan pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan hari-hari ini. Mari Tuhan berkati dengan ajaibnya Tuhan. Engkau buat kami jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Amin. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami juga serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan Bapak, pimpin bangsa ini untuk terus melangkah dalam takut akan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, baik itu semua menteri kabinet dan juga Tuhan anggota dewan semua yang ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan TNI, Polri, bahkan sampai gubernur, wali kota dan bupati, bahkan sampai kepada RT RW Tuhan kami serahkan, lurah dan juga camat kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati dengan ajaib, Tuhan berkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap gereja-gereja dimanapun berada yang hari ini beribadah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan, biar menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Amin. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Budi yang masih dalam kondisi perawatan. Kami serahkan dalam tangan. Lawatan Allah terjadi atasnya, kuasa-Mu mengalir dalamnya Tuhan. Engkau sendiri memberikan dia kekuatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus yang berdarah itu memulihkan dan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Kami berdoa bagi siapapun dalam jemaat ini yang sakit Tuhan, lawat Tuhan, jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau bangkitkan kembali semangat iman dalam hidupnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat,
Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Shalom.